Tanah Seram mulai galap, dong putus ruang dengan alat berat. Sapa Malawang dapat buang, pohon dong gas tumbang, bupati dengan anteknya dapat uang. Hukum jadi alat kriminalisasi, aparat yang tahu diri, politisi biadab pas sekali. Perusahaan kancing sana sini, aparat dapa, pejabat dapa, hakim dapa, preman dapa, paitua dapa, semua dapa, semua dong kas pica. Di kampus dong bonggam suara, mahasiswa masih tunggu instruksi kanda Yunda. Sapa langgar, ale sapa, ale mau apa? Katong pun tanah dong gale, katong pun gadihu dong sensor, katong pun nguri dong bidik, cuki mai. Moyang dong suluka, sumpah jadi balumpa, surga jadi neraka. Dong pun darah sudah jadi nana, ekologis yang berguna. Sapunga supono dengan air mata. Halo Caleb, bisakah Caleb memperkenalkan diri agar orang-orang di Belanda mengenalmu? Tabea, saudara sekalian, perkenalkan beta punya nama Khaled Yamarua. Beta berasal dari Pulau Seram, tepatnya di salah satu negeri di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur, yaitu negeri Sabuai. Kalau lihat hidup di Sabuai ya, apa sumber penghasilan utama di Sabuai? Lalu dapat gaji bagaimana untuk beli barang-barang pakaian? Ya. Saudara sekalian, kalau sumber penghidupan di negeri kami, masyarakat Sabuai, persentase profesi atau pekerjaan masyarakat Sabuai itu kebanyakan bergantung pada daerah hutan. Dari kegiatan bercocok tanam, berupa tanaman-tanaman umur pendek dan tanaman-tanaman umur panjang yang berkaitan dengan komoditas lokal. Maluku misal pala, cengkeh, sagu juga, dan kelapa sebagai sumber penghidupan masyarakat di sana dan menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, baik itu berkaitan dengan kebutuhan studi atau kebutuhan pendidikan anak, belanja hari-hari, dan sebagainya. Tentang soal di hutan, apa yang terjadi sehingga orang Sabuai mengambil aksi? Awalnya itu, Saudara, pada tahun 2018, CV Sumber Berkat Makmur ini mulai masuk dan memperkenalkan perusahaan CV Sumber Berkat Makmur sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Dan itu disosialisasikan kepada masyarakat hingga mendapat persetujuan dari masyarakat kaitan dengan perkebunan yang akan masuk. Nah, komoditi yang disosialisasikan adalah perkebunan pala.
Nah, ada beberapa kesepakatan yang terjadi antara masyarakat Saboy dengan pihak perusahaan. Masyarakat Saboy menerima adanya perusahaan perkebunan ini, tapi untuk lokasi atau areal yang diperuntukkan dari masyarakat Saboy itu meliputi 3 hutan. Yang pertama ada hutan Ihatolus, ada hutan Huasaba, dan hutan Mayaram. Ini yang menjadi poin kesepakatan dari penyerahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Saboy kepada pihak perusahaan CV Sumber Berkat Makmur. Tetapi ketika perusahaan ini dia mulai beroperasi, ada beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh perusahaan yang melenceng daripada kesepakatan awal dengan masyarakat Saboy. Semisal aktivitas penebangan kayu itu sudah di luar daripada konsensus lahan yang dibangun. Lalu sangat dekat dengan bantaran kali yang tadinya sudah dilarang oleh masyarakat Saboy. Nah, ketika penebangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan Sumber Berkat Makmur ini melenceng daripada kesepakatan lahan, maka masyarakat Saboy merasa marah. Masyarakat Saboy merasa marah sehingga muncul perlawanan mati-matian yang dilakukan oleh masyarakat Saboy. Ada beberapa langkah upaya supaya pihak perusahaan ini tidak lagi melakukan penebangan hutan atau penebangan secara ilegal untuk memperkaya diri perusahaan, yang dimulai dengan pemerintah negeri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan masyarakat Sabuai berdialog. Ada pendekatan dialogis yang ditempuh antara pihak Saniri, pihak pemerintah negeri dengan pihak perusahaan, tetapi tidak membuahkan hasil. Bahkan dari pihak perusahaan sendiri melayangkan ancaman, menyampaikan bahasa-bahasa yang sifatnya intimidatif kepada masyarakat Saboy, yang tentunya ini sangat mengganggu kepentingan masyarakat Saboy untuk mempertahankan keutuhan kesatuan hutan adat yang kami punya. Lalu kaitan dengan itu juga, karena keinginan-keinginan itu tidak dipatuhi oleh pihak perusahaan, masyarakat Saboy pernah melakukan pemalangan jalan dilakukan sebanyak 3 kali sebagai bentuk teguran keras, tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan ketika pemalangan tidak lagi dilakukan, masyarakat Saboy melakukan sasi adat. Nah, sasi adat, Pak Saudara, ketong tahu bersama bahwa sasi adat ini merupakan bentuk larangan secara adat kepada orang tertentu atau kepada tentang sesuatu, hutan misalnya atau ikan misalnya, yang mestinya dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat adat pembuat sasi maupun orang lain yang bukan merupakan bagian daripada komunitas masyarakat adat Saboy. Nah, dalam konteks kasus Saboy misalnya, ternyata pihak perusahaan ini tidak menghargai pranata adat, tidak menghargai sasi adat yang dilakukan oleh masyarakat Saboy. Bahkan perusahaan terus saja bersikeras secara membabi buta melakukan penebangan hutan di luar daripada kawasan hutan masyarakat Saboy, yang di mana areal yang dilakukan penebangan itu adalah negeri lama atau kampung lama, awal mula atau asal muasal masyarakat Saboy membangun kampung leluhur, dan di situ juga ada banyak situs-situs sejarah dan makam-makam para leluhur yang ada. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa masyarakat Saboy melakukan protes kepada pihak perusahaan, dan pernah masyarakat Saboy melakukan langkah secara hukum, melapor kasus ini ke Polda Maluku pada tahun 2019 bulan Agustus, saudara sekalian, tetapi laporan yang kemudian kami layangkan itu tidak digubris oleh pihak kepolisian, yang kita tahu bahwa
pihak kepolisian ini diberi amanat oleh negara untuk melakukan pengayoman, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat. Tetapi laporan yang kemudian diadukan dalam bentuk laporan aduan kaitan dengan adanya dugaan tindak pidana illegal logging di desa atau di negeri Saboy itu sama sekali tidak digubris, dan kasusnya mangkrak di meja Dirkrimsus Polda Maluku Subdit 4 yang menangani kejahatan kehutanan. Tidak pernah diproses sama sekali, saudara sekalian. Bahkan pada bulan November tahun 2019 kami menggunakan hak hukum kami untuk mengajukan surat atau menyurati pihak Polda Maluku mempertanyakan perkembangan proses hukumnya seperti apa. Tetapi surat kami itu tak kunjung dibalas oleh polisi, oleh Polda Maluku secara kelembagaan, terkhususnya penyidik yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus-kasus semisal kasus kejahatan kehutanan. Dan itu yang menjadi dasar dari tindakan kami. Ada ekspresi, ada akumulasi kemarahan yang diekspresikan dalam bentuk protes hingga berujung pada pelemparan kaca dan terjadi konflik dengan perusahaan atau dengan cabut kunci teh. Ambil kunci. Atas izin siapa untuk masuk? Atas izin siapa? Cabut kunci. Kunci. Ambil. Jelas, ada kunci. Kunci. Kamu masuk nih siapa daerah? Kunci. Iya, biasa. Kunci. Lego. Kalau saya tahu jangan coba-coba, Mas. Lego. Saya tanpa ketahuan. Saya hargai. Siap. Turun. Iya. Sampai pulang. Ya. Besok sana yang kerja lah ya. Angkat aja sana teh. Kempuhutan itu ancur. Angka masing. Bapak, jangan terus datang ganggu. Dong masuk operasi ini tanpa siapa yang kasih izin. Gabu itu pokoknya itu pimpinan urusan kita. Iya, kau tahu apa nasi tahu, apa nasi tahu. Itu masih kita punya bukan perusahaan punya. Oh ya sudah, kalau anda punya pribadi kasih tinggal sana. Apa pulang jo? Karena asesnya cuma di atas. Katong paling akhir bayar dia sampai harga kata orang. Oke Bu ya, betul. Tuh bantu. Katong minta maaf ya. Wawancara Maria. Sampai kunci kembali. Sudah. Rekam. Pinggir. Lempar ras pecah. Abangnya katong mana? Apa jangan marah ya? Semua habis ini. Bos yang markio. Ini dia singkat. Dong mencari tapi katong puntanannya. Katong lelur sini jangan. Woi, minyak dari sana kau semua angka. Minyak di sana he. Angka sana, minyak sana he ada berapa? Yang tu. Minyak sana he, belakang. atau dengan elit kapitalis yang sementara melakukan penebangan menggenjot miliaran rupiah daripada hutan adat milik masyarakat Saboy. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa kaitan dengan perkebunan yang awalnya disosialisasikan oleh masyarakat ternyata tidak ada. Masyarakat Saboy dibohongi, tidak ada aktivitas perkebunan di sana, bahkan seluruh
alat transportasi dan akomodasi yang dimiliki oleh perusahaan itu berkaitan dengan login, berkaitan dengan kayu. Apakah kerusuhan digugat karena bongkar hukum ilegal? Apakah mereka sudah diadili? Mbak Saudara, pasca laporan yang kemudian warga Sabuai atau masyarakat adat Sabuai tempuh secara hukum melaporkan Krimsus Polda Maluku dan tak kunjung diproses oleh Polda Maluku, kami punya semangat yang sama untuk tetap memperjuangkan kepentingan adat kami dengan hutan kami. Kami melakukan upaya-upaya semata-mata mempertahankan apa yang menjadi kepemilikan kami. Kami melawan dengan kekuatan kami seadanya, karena kami berpikir bahwa penegak hukum terlalu mengistimewakan perusahaan. Penegak hukum terlalu mengistimewakan dan menspesialkan perusahaan CV Sumber Berkat Makmur, sehingga bos CV SBM ini tidak berani disentuh oleh hukum di negara ini atau tidak berani disentuh oleh hukum positif ini. Nah, maka ketika kami melakukan protes berujung penghadangan dan kami ditangkap 26 warga Sabuai hingga berujung pada penetapan tersangka saya dan kakak saya Stefanus Ahwalam. Kasusnya booming, kasusnya viral, baru kemudian ada sorotan publik, ada tendensi publik yang bermunculan dan kami memanfaatkan ruang-ruang semacam itu. Nah, lalu pihak perusahaan pada tanggal 2 Maret itu izinnya dicabut, izin usaha perkebunannya yang dicabut, dan secara hukum maka izin pemanfaatan kayu yang melegitimasi perusahaan melakukan penebangan hutan di sana itu juga dicabut. Itu berupa sanksi administrasi yang didapati oleh perusahaan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah daerah, dan untuk kasus hukum pidananya sejauh ini bos CPSBM itu sudah dihukum, sudah diproses perkaranya pada tahun 2021, dan pada bulan Maret tanggal 18 Maret itu bos CPSBM ini ditangkap, ditersangkakan oleh Balai Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang dibentuk di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mereka menetapkan bos CPSBM ini sebagai tersangka. Tetapi kasusnya juga mengambang, berlangsung sangat lama dan tidak pernah diproses hingga kami melakukan kerja-kerja advokasi. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami diperhadapkan oleh bencana. Adalah virus yang kemudian mampu untuk membunuh manusia. Tetapi saudara-saudara sekalian, perlu untuk kalian ketahui bahwa kami apa yang telah diwarisi oleh leluhur kami dihancurkan oleh manusia, dihancurkan oleh negara. Tetapi saudara-saudara sekalian, perlu untuk kalian ketahui bahwa kami lebih takut dihancurkan oleh oligarki. Demi apa? Demi akumulasi modal untuk kemudian
di depan kalian semua. Di depan kalian semua. Warga masyarakat yang merasa sakit dan terpanggil untuk kemudian bergabung dalam satu aliansi dan datang untuk mengangkat perangkat parang terhadap siapapun yang kemudian ingin melecehkan nilai-nilai luhur kami. Betul teman-teman sekalian? Betul! Betul teman-teman sekalian? Betul! Tabia! Tabia! Salam mati! Mesti! Mesti! Ya na alifuru! Nino saina! Ni kaita abota! Ya walanin! Ya asay! Om lohok! Laba tauho tulataloy! Kami melakukan protes dalam bentuk demonstrasi untuk menekan supaya bos CVSBM ini kasusnya segera diperkarakan ke ranah hukum. Dan barulah pada tahun 2021, saudara sekalian, pada bulan Juni atau bulan Mei, itu kasusnya baru diproses. Bukan karena kesadaran pihak penegak hukum, dalam hal ini jaksa penuntut umum tetapi karena protes keras, gerakan demonstrasi yang dibangun oleh masyarakat adat Saboy dan beberapa aliansi-aliansi yang punya kepedulian dan keprihatinan terhadap isu-isu semisal perampasan ruang hidup, isu-isu yang berkaitan dengan perampasan hak-hak masyarakat adat. Lalu kasusnya diproses, tetapi ada beberapa kejanggalan yang menurut kami bos CVSBM ini, bos perusahaan ini diistimewakan dalam proses penegakan hukum karena penerapan pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam membuat materi dakwaan dan menuntut saudara Immanuel Kodarusman ini itu tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya. Karena kalau kemudian kita letakkan kasus ini dalam Undang-Undang 18 tahun 2013, salah satu produk hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, Saudara, ada pasal yang kemudian mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang ini, Undang-Undang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Ada pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan itu disasarkan kepada kejahatan-kejahatan yang terorganisir, dan tentunya kejahatan yang terorganisir ini dilakukan oleh pihak korporat. Kejahatan ini menyasar pihak korporat. Nah, tetapi ketika jaksa penuntut umum ini menuntut Immanuel Kodarusman, bos CVSBM ini ternyata menggunakan pasal perseorangan yang kita tahu bahwa berat atau ancaman pidananya itu sangat ringan dari pada pasal yang menjerat korporasi yang ancaman pidananya itu 5 sampai 20 tahun penjara. Ternyata jaksa lebih memilih pasal yang paling ringan, yaitu pasal yang menjerat orang pribadi atau pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perseorangan yang ancamannya sangat ringan, yaitu 1 sampai 5 tahun penjara. Tentu kami berpikir bahwa ada semacam perbuatan yang kemudian ditampilkan oleh jaksa yang kemudian melanggar, mencederai wibawa jaksa sebagai penegak hukum dan tidak menghormati ketentuan hukum yang sudah ada, dan ini bagian dari proses mengistimewakan bos CVSBM dalam kasus hukumnya. Kalau mau balik ke hutan ya, kalian bisa menjelaskan kenapa hutan paling penting? Ya, saudara sekalian, bagi kami masyarakat adat Sabuai, keberadaan hutan itu menjadi hal yang sangat penting. Hutan itu secara kosmologi adalah bagian daripada kehidupan masyarakat Sabuai, menyatu dengan masyarakat Sabuai, baik dari aspek ekonomi, baik dari aspek ekologi, ada sumber-sumber pendapatan yang didapati dari hutan, ada sumber penghidupan yang didapati dari hutan, tetapi bukan hanya berkaitan dengan nilai ekonomis dan ekologi semata, tetapi ada yang lebih daripada itu ya, yaitu nilai adatisnya. Ada aspek sakralitas adat yang kemudian
harus dijaga dari hutan kepunyaan kami. Karena Bapak Saudara sekalian, hutan Sabuai di mata masyarakat Sabuai itu adalah ibu, itu adalah ina yang kemudian memberikan penghidupan dari berbagai aspek, memeluk kehidupan masyarakat Sabuai. Dan tentu saja hutan itu sangat berarti bagi masyarakat Sabuai. Dari segi ekonomi, masyarakat Sabuai bisa dihidupi, ada kehidupan yang berasal dari pada hutan, berupa hasil-hasil hutan, dan seterusnya. Dan secara kosmologi, hutan dalam perspektif masyarakat Sabuai sangat melekat dengan masyarakat Sabuai, bukan hanya sebagai ruang hidup, tapi ada aspek adatis yang kemudian hadir di sana. Sebut saja hutan dan gunung itu adalah tempat awal, secara historis adalah tempat awal di mana masyarakat adat Sabuai, leluhur masyarakat adat Sabuai hidup di sana. Dan sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada para leluhur yang mendiami kampung lama, atau dalam sebutan bahasa kami sebagai penutur bahasa Tewa, itu disebut sebagai Yamatwalina. Yamatwalina ini harus dijaga keutuhan dan kesatuannya. Sebab itu hutan itu menjadi sangat penting, karena di sana ada kampung lama, ada negeri lama, ada situs-situs sejarah yang sudah dulu ada dan patut dihormati. Bagi kami, adat harus dihormati dalam kenyataan, bukan sebaliknya, dikhianati dalam kenyataan. Hutan itu juga identitas juga, toh? Hutan adalah identitas. Bersaham sudah keluar di hutan, toh? Apakah konsekuensi lingkungan bagi Sabuai terkait perusakan hutan? Perusakan. Bapak Saudara, pasca penebangan hutan secara membabi buta yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan perusahaan mendapat keuntungan secara ekonomi dari kegiatan penebangan hingga pemasaran kayu, ternyata dia menimbulkan konsekuensi kerusakan hutan kepada masyarakat. Konsekuensi kerusakan hutan yang terjadi antaranya yang nampak di mata masyarakat adalah banjir dan erosi. Sebagaimana yang tadi beta jelaskan, bahwa banjir dia kemudian menghilangkan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat punya kebun di bantaran-bantaran kali. Nah, sehingga kalau misalnya hutan sudah rusak, hujan turun, terjadi peningkatan volume air, maka pengikisan tanah juga ikut terjadi. Sehingga pohon-pohon kelapa, pohon-pohon coklat yang menjadi sumber-sumber pendapatan dan kehidupan masyarakat Sabuai, yang corak kehidupan masyarakat Sabuai kebanyakan lebih ke agraris, ternyata lenyap, hanyut, dan hilang di bawah derasnya arus sungai. Dan itu sebagai sebuah konsekuensi kerusakan hutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan CV Sumber Barat Makmur. Lalu yang kedua, hutan rusak, menimbulkan banjir, dan banjir itu sempat masuk ke area perkampungan masyarakat dan menghantam kampung, menimbulkan beberapa kerusakan-kerusakan yang ada di sana, berupa kerusakan dapur atau rumah dari warga masyarakat di sana. Dan bukan itu saja, hal yang paling mendasar daripada kerusakan hutan ini, ya dia berpengaruh kepada sumber-sumber air minum. Pasca banjir, mata air dan sebagainya itu mulai kabur, keruh, dan tentu saja ini merupakan sebuah tindakan kejahatan, sebuah tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak perusahaan CV Sumber Barat Makmur. Mungkin seperti itu, Pak Saudara, konsekuensi logis daripada kerusakan hutan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sabuai.
Orang Sabuai mendapat dukungan dari pemerintah tentang soal banjir. Sejauh ini eh, kalau mau dibilang sebagai sebuah bentuk dukungan, tidak juga, karena saudara sekalian, eh, ketika gerakan memperjuangkan eksistensi hutan Sabuai ini dimotori oleh kami memprotes kerja-kerja pemerintah, dan pemerintah bertanggung jawab untuk itu, melakukan pencabutan izin usaha CV Sumber Berkat Makmur. Dan memang sejauh ini ada janji-janji yang dilontarkan oleh pemerintah kaitan dengan kesediaan pemerintah untuk membuat semacam talut pembatas, merehabilitasi aliran sungai supaya mencegah jangan sampai air masuk ke dalam perkampungan warga masyarakat di sana. Kan itu bertanya besar lagi. Kalau mau juga saya bilang tuh 70.000 orang Maluku Belanda tinggal di Maluku, semua ada lihat soal di Maluku. Tadi juga bilang beta datang ke sini untuk cari tahu supaya beta bisa lapor di anak-anak di Belanda juga. Kalau kala bisa kasih pesan, saya cuma untuk Sabuai saja, cuma untuk Maluku. Beta lihat ada negeri-negeri banyak yang ada susah dengan ruang hidup. Kalau kala bisa kasih pesan untuk Maluku Belanda, Ton di Belanda bisa bantu Maluku bagaimana? Ya Pak Saudara yang ada di tanah Belanda, yang pertama beta ingin menyampaikan sebuah peribahasa atau ungkapan adatis yang lahir dari kultur atau budaya masyarakat Sabuai. Ada beberapa penggalan kata yang disampaikan dalam bahasa daerah. Tof matanes silokoira nika om sire iraleo. Tebu satu rumpun yang sudah diikat oleh para leluhur itu jangan sampai dilepas. Lalu yang kedua, ai ulatan ka ehes te bisa abuna wai pantaunes akel. Ai ulatan laite abuna wai pantaunes akel mia. Satu pontong kayu tidak dapat menyalakan air sebelanga. Banyak pontong kayu sudah pasti dapat mendidihkan air sebelanga itu. Kita ingin menyampaikan bahwa ada pesan filosofis, pesan tentang persaudaraan, pesan tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan, alih rasa beta rasa, dan beta yakini sungguh bahwa sekalipun saudara tinggal di tempat yang berbeda, di belahan dunia yang berbeda, di tanah Eropa, tetapi kesusahan orang Maluku hari ini itu juga adalah kesusahan saudara bangsa Maluku yang ada di tanah Belanda. Kesengsaraan masyarakat Sabuai hari ini itu selalu mendapat tempat di hati dan ada dalam kesedihan masyarakat bangsa Maluku yang ada di tanah Belanda. Oleh karena itu, beta yakini sungguh bahwa hubungan mentalitas saudara di tanah Belanda dengan tanah air tercinta di Maluku ini selalu ada dan akan selalu ada sampai kapanpun itu. Harapan besar beta bagi saudara di tanah Belanda supaya dapat berkontribusi bagi kehidupan masyarakat negeri Sabuai. Hutan yang sudah rusak mungkin saja bisa dilakukan reboisasi, apapun itu kita melakukan kerja-kerja perbaikan untuk membangun kembali hutan yang sudah rusak. Lalu yang kedua, tentu dampak daripada kerusakan hutan ini dia menimbulkan banjir, dan banjir itu sudah 3 kali masuk kampung, saudara sekalian.
sudah 3 kali masuk kampung, dan sementara ini kami berharap supaya ada normalisasi aliran kali, dan di aliran kali itu dibangun pal pembatas atau talut pembatas, sebut saja bronjong, supaya tidak masuk ketika banjir, tidak masuk ke areal perkampungan warga, karena ketika banjir itu sangat menyusahkan warga masyarakat Sabuai di sana. Dan yang terakhir dari kasus Sabuai, Ketong mendapat satu pelajaran berharga bahwa yang namanya perusahaan, yang namanya elit kapitalis itu tidak ada punya keinginan yang tulus untuk memakmurkan masyarakat adat di Maluku, bahkan masyarakat adat Sabuai. Mereka hanya datang dengan janji-janji manis, dengan nyanyian-nyanyian surga, tetapi ketika sudah mendapat kepercayaan, mereka bisa saja mengkhianati hal tersebut, dan tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada perbaikan ekonomi di atas kerusakan lingkungan hidup. Jadi saudara di tanah Belanda, mungkin seperti itu harapan beta. Semoga kita orang punya semangat yang sama untuk menjaga kedaulatan masyarakat adat, menjaga kedaulatan masyarakat Maluku yang punya hutan, yang punya tanah. Dan beta yakin ketika ketong punya semangat itu, ketong selalu akan diberkati oleh Upulani Tetakule, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan beta juga mengajak ketong selalu menjaga adat, ketong selalu menjaga hutan sebagai identitas ketong, sebagai harga diri ketong. Dan hutan adat itu harus tetap dilindungi. Kalau ada kerusakan-kerusakan, perampasan-perampasan ruang hidup dimanapun saja terjadi di Maluku, mesti kita orang ada dalam semangat yang sama untuk mengkampanyekan itu. Karena bagi beta ya, kita orang masyarakat Maluku, kita orang masyarakat adat tidak boleh kalah melulu oleh tangan-tangan perusahaan, tangan-tangan elit kapitalis yang sengaja merampas kehidupan ketong. Hutan adalah kehidupan, merampas hutan, membunuh generasi, membunuh kehidupan. Mungkin seperti itu. Tabea, so selamat tenese. Ese. Ale bayangkan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, katong pun tanah hilang. Nusa Ina tuh yang ditumbuhi lah, yang cengker, yang pala, tapi perusahaan-perusahaan, kapal-kapal ikan semua baracong. Katong pun anak-anak akan mati, siang ada tanpa rumah, siang ada tanpa tinggal. Coba Ale bayangkan semua itu terjadi. Maka Nusa Ina, Serang, Lapis Maluku ini semua akan hilang dari muka bumi. Ingatan, Ale harus jaga tanah, jaga Ina, jaga Ama, jaga Ina Ama, jaga tanah Serang. Seruan takkan basahi kilat, nyanyian baris parang, pelangi hitam putih terdiam aku. Itu katong gunung tanah, bukan orang punya Ana Maluku bukan mata, ekas tunjuk dunia dari selatan sampai utara. Tong bahasa Nusa Upu Ina, Upu Ama,
bersama-sama.